Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik investigasi fraud oleh dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Anggota kelompok 7 yang pertama yaitu Arif Mukhtar Susanto dengan NIM 1830403009, yang kedua Ega Aprioli Putri dengan NIM 1830403026, dan Hidayatul Fikri dengan NIM 1830403042. Adapun indikator pembahasan atau materi dalam presentasi kami yaitu yang pertama, pengertian teknik investigasi fraud. Yang kedua, tahapan audit investigasi. Yang ketiga, teknik-teknik investigasi fraud. Dan yang keempat, contoh teknik investigasi fraud. Yang materi yang pertama yaitu pengertian teknik investigasi fraud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan lain-lain dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan penyelidikan. Untuk fraud atau kecurangan adalah penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan ini umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewangan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Jadi, teknik investigasi fraud adalah salah satu cara atau metode atau teknik untuk menyelidikkan dengan mencatat atau merekam fakta yang ada pada fraud atau kecurangan. Tahapan audit investigasi. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan setelah adanya informasi awal, kemudian organisasi pengawas membentuk tim audit investigasi. Tim audit investigasi dalam tahap ini harus menentukan jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, modus operandi, sebab-sebab penyimpangan, unsur-unsur kerjasama, pihak-pihak yang terlibat, dan estimasi besarnya kerugian akibat fraud tersebut. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan fraud. Bukti diperoleh dengan cara inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisa, pemeriksaan bukti tertulis, perbandingan, rekonsiliasi, penelusuran, perhitungan kembali, penelaahan, review analitis, dan pemaparan. Dan yang terakhir, yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan hasil audit investigasi harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama itu akurat, kedua jelas, yang ketiga berimbang, dan yang keempat relevan, dan yang terakhir itu tepat waktu. Teknik-teknik investigasi fraud. Investigasi fraud. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi fraud sangat bervariasi. Meski pada umumnya kebanyakan proses investigasi menggunakan proses wawancara. Investigasi fraud sebenarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan tip bukti yang ditemukan atau unsur fraud. Dengan menggunakan pendekatan pertama dari persegi bukti yang menyatakan 4 teknik dalam proses investigasi fraud. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Bukti testimoni yang dikumpulkan dari individu-individu. Beberapa metode yang digunakan adalah wawancara, interogasi, dan tes kejujuran. Yang kedua, bukti dokumentasi yang dikumpulkan dari dokumen, kertas, komputer, dan bukti cetak atau tertulis. Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti ini adalah pengujian dokumen, pengumpulan data, penemuan pencatatan publik, audit, penemuan komputer, penghitungan bersih dan akurat, dan analisis laporan keuangan, dan database dan email korporasi juga dapat digunakan. Ketiga, bukti fisik yang mencakup sidik jari, senjata, properti yang dicuri.
identifikasi jumlah yang tercuri, dan semua bukti yang dapat dilihat dan diinvestigasi secara langsung. Untuk mengumpulkan bukti fisik, perusahaan biasanya menggunakan ahli analisis forensik. Yang keempat, observasi personal, mencakup bukti-bukti yang dirasakan, diraba, dilihat, didengar oleh investigator. Metode yang digunakan dalam teknik ini adalah pengawasan atau penjagaan, operasi tersembunyi, dan beberapa lainnya. Melaksanakan investigasi fraud. Investigasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kebanyakan pelaku fraud adalah orang berpengaruh dan memiliki reputasi atau jabatan yang tinggi di perusahaan. Oleh sebab itu, berikut cakupan dari proses investigasi fraud. Yang pertama, investigasi harus dilakukan dengan dasar untuk menemukan sebuah kebenaran. Kedua, seseorang yang melakukan investigasi harus benar berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik. Ketiga, hipotesis yang dimunculkan oleh investigator harus benar-benar objektif dan hati-hati dengan didasarkan informasi dan perkembangan proses investigasi yang didapat. 4. Investigator harus benar-benar bisa meyakinkan kepada pihak manajemen bahwa mereka setuju dengan proses investigasi. Kelima, investigator yang baik harus meyakinkan bahwa seluruh informasi yang terkumpul selama proses investigasi adalah benar dengan dasar penilaian secara independen. Keenam, pertanyaan atau wawancara yang diajukan harus benar-benar legal dan adil. Ketujuh, investigator harus melaporkan hasil investigasinya secara nyata dan adil. Setelah menemukan hasil dari proses investigasi, beberapa organisasi memilih salah satu dari ketiga pilihan ini. Yang pertama, tidak menggunakan tindakan hukum. Yang kedua, menggunakan tindakan hukum perdata. Yang ketiga, menggunakan tindakan kriminal melawan pelaku kejahatan. Materi yang keempat yaitu contoh kasus teknik investigasi fraud. Dalam kasus Jiwasraya pada tanggal 24 Februari 2020 pada liputan 6 tengah diusut lantaran kasus yang merugikan negara yaitu fraud atau kecurangan. Menurut Amin Sunaryadi selaku Head of Fraud and Forensic Investigation Practice mengungkapkan bahwa dampak dari kasus ini bukan hanya finansial saja, tetapi juga hilangnya kepercayaan pihak eksternal seperti investor, konsumen, serta rusaknya reputasi perusahaan. Ia pun menjabarkan ada 3 kemampuan dalam melakukan investigasi forensik ini. Yang pertama, forensic accounting, yaitu dilakukan karena banyak yang dilakukan kecurangan dengan memanipulasi catatan keuangan tersebut. Yang kedua, digital forensik, yaitu karena zaman sekarang banyak menggunakan teknologi seperti handphone ataupun komputer. Yang ketiga, analisis data. Sekian dari hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih.